الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kembali kita ungkapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berbicara tentang Isra Mi'raj itu ada di surah Al-Isra ayat yang pertama. Dan menariknya adalah di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hamba. Maka turunlah kemudian firman Allah menceritakan tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang dimaksud oleh Allah di situ? Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Nabi Muhammad disebut hamba itu? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ketika melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan hebatnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak dari Masjidil Aqsa, naik kemudian ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, sampai kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Mustawa. Di Mustawa kemudian Rasulullah bersimpuh sujud, mengucapkan kalimat penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Atau dalam riwayat lain disebutkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu kemudian disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat sambutan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kalimat yang sempurna. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sini terlihat perbedaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Allah sebut dengan sebutan hamba. Tapi di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Mustawa, di Sidratul Muntaha, dan di Mustawa itu Rasulullah disebut dengan sebutan nabi oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Tidak lagi sebagai seorang hamba. Kenapa? Di mana letak perbedaannya? Kalau seorang hamba, maka siapapun bisa mendapatkan derajat itu. Siapapun bisa menjadi hamba, dan kita juga bisa menjadi hamba itu. Tentu dengan caranya nanti. Sementara Nabi tentu berbeda. Baru kemudian Nabi tersadar, dan disinilah nampak kecerdasan Rasulullah. Oh, berarti saya hadir di Mustawa ini, di Sidratul Muntaha ini sebagai seorang Nabi, bukan lagi sebagai seorang hamba biasa, sebagai seorang Muhammad yang baru saja kehilangan istri dan paman. Saya hadir di Mustawa ini sebagai seorang Nabi. Kalau saya Nabi, berarti saya punya umat dan pengikut. Nah, kalau begitu,
ketika saya mendapatkan salam keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, saya tidak boleh menikmati salam itu sendirian. Saya juga harus mendoakan pengikut-pengikut saya. Saya juga harus mendoakan umat saya. Maka keluarlah kemudian doa dari lisan manusia mulia ini. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan bukan hanya untukku ya Allah, keselamatan bukan hanya untuk saya sendiri saja, tapi keselamatan itu untuk kami. Kami ini siapa yang dimaksud oleh Rasulullah? Kami yang ada di langit ini ya Allah. Siapa yang ada di langit? Para nabi-nabi Allah dan para malaikat-malaikat Allah. Nabi dan malaikat masuk dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan langsung di mustawa, yang tempat itu tidak bisa dimasuki oleh para nabi dan malaikat-malaikat Allah. Ini hebatnya. Para malaikat-malaikat Allah tidak bisa masuk ke mustawa. Para nabi-nabi Allah yang terdahulu tidak bisa masuk ke mustawa. Dan kesempatan Rasulullah di saat beliau tiba di mustawa, beliau doakan para nabi dan malaikat-malaikat ini. Ini menunjukkan betapa mulianya manusia ini, Bapak Ibu. Betapa mulianya manusia ini. Dan tidak sampai di situ saja, bukan hanya untuk kami yang ada di langit ya Allah, wa ala ibadillahis salihin, juga untuk hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Hamba ini siapa yang dimaksud oleh Rasulullah? Tentu penduduk bumi. Kenapa penduduk bumi? Karena Rasul dipanggil hamba di bumi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Muhammad dipanggil hamba oleh Allah, disebut hamba oleh Allah. Maka tentu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu adalah hamba-hamba yang ada di bumi, manusia-manusia yang ada di bumi ini. Maka begitu luasnya jangkauan doa Rasulullah SAW dari langit sampai ke bumi, semuanya didoakan oleh Rasulullah SAW. Yang di tempat itu, di tempat yang sangat mulia itu, tidak ada satupun makhluk yang bisa masuk ke dalamnya. Ini luar biasa sekali. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan untuk kami dan juga untuk hamba-hambamu yang soleh. Hebat lagi diksi Rasulullah, dibatas kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak semua hamba yang bisa masuk dalam doanya Rasulullah itu. Ingin masuk dalam doanya Rasulullah yang disampaikan di mustawa itu, solehkan diri kita. Bagaimana mensolehkannya? Diberilah fasilitas kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, benar kamu ingin mensolehkan umatmu? Benar kamu ingin melihat siapa di antara umatmu yang hanya sekadar bersyahadat? Dan siapa di antara umatmu yang benar-benar ingin mensolehkan dirinya? Benar ya Allah. Maka diberilah kemudian fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Diperintahkanlah kemudian salat 50 kali sehari semalam. Luar biasa Bapak Ibu. Betapa bahagianya Rasulullah ketika diberikan perintah 50 kali sehari semalam. Walaupun pada akhirnya nanti dalam proses berikutnya yang 50 ini menjadi 5 kali sehari semalam atas usulan Nabi Musa alaihissalam dengan proses yang panjang. Kita tidak akan bicarakan proses itu kemudian yang sekarang ini. Yang jelas Bapak Ibu, sholat yang diperintahkan oleh Allah 50 kali itu, yang sampai pada akhirnya 5 kali itu adalah sarana bagi kita untuk membuka peluang kita menjadi hamba Allah yang soleh. Maka catatan penting bagi kita sesungguhnya, kita tidak akan pernah bisa menjadi hamba yang soleh kalau hanya dengan sekedar puasa sepanjang hari. Tidak. Kita puasa sepanjang hari, kita membayar zakat puluhan bahkan ratusan juta, kita mengeluarkan zakat ratusan juta, kita pergi haji setiap tahun, kita pergi umrah setiap bulan, itu tidak akan bisa menembus status soleh kalau solat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita abaikan. Maka Bapak Ibu, solat yang diperintahkan oleh Allah 5 kali sehari semalam ini, inilah kunci utama bagi kita untuk bisa menembus status kesolehan itu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam hadis Rasulullah itu, kalau salat ini adalah kuncinya. Kita lakukan puasa misalnya, itu semua masuk ke dalam berangkas amal.
kita keluarkan harta kita untuk membayar zakat, infak, sedekah, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim dan segala macamnya, semua masuk dalam berangkas amal. Kita pergi haji, pergi umrah setiap bulan misalnya, itu masuk dalam berangkas amal. Dan semua berangkas amal kebaikan kita itu dikunci. Kuncinya adalah sholat. Berangkas amal ini tidak akan bisa kita nikmati ketika sholat kita rusak. Dan berangkas amal ini akan kita nikmati dengan seksama, dengan semuanya, dengan sempurna di saat berangkas itu bisa dibuka dengan kunci yang baik, kunci yang benar, dan kunci itu adalah sholat. Jadi sholat adalah kunci segalanya. Maka ketika seseorang mampu menjaga sholatnya yang 5 kali sehari semalam ini, insya Allah dia bisa menembus status kesolehan tadi. Tapi sebaliknya, dia tidak akan bisa menembus status kesolehan itu ketika ia mengabaikan sholatnya. Dan sholat yang bagaimana? Ini menjadi catatan bagi kita. Sholat yang bagaimana supaya kita bisa menjadi hamba itu? Tentu sholat yang benar-benar ikut bagaimana caranya sholat hamba ini. Hamba utama yang Allah muliakan, yang Allah mi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha itu. Maka salat, maka keluarlah kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari 651. Apa kata Rasulullah? Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, kata Rasulullah. Melihat Rasul salat tentu dengan cara mempelajari, karena kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Mempelajari bagaimana sholatnya Rasulullah, lalu kemudian kita tiru bagaimana sholatnya Rasulullah. Sholat yang sempurna insya Allah mengantarkan kita kepada status kehambaan itu. Ketika kita mampu menghambakan diri dengan status penghambaan yang sempurna, insya Allah kita akan satu surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.